nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Oke baik, Mance Bica dulur-dulur dimanapun berada, kalau kita punya hobi kayak hobinya bermusik atau bernyanyi, ini tentu perlu ya namanya wadah, perlu juga untuk perkumpulan supaya bisa menyalurkan potensi yang ada dalam diri kita ya. Dan selain itu juga untuk di era saat ini terutama untuk kita yang ada di Palembang ya, ini yang kalau tahu di sekitaran kalau itu musik remix kayaknya memang sudah dibatasi Mance Bica. Kan biasanya kalau dulu boleh sampai dengan larut malam, tapi untuk saat ini kayak musik-musik hajatan itu cuma diperbolehkan sampai di petang harinya Bay Mance Bica. Mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu dibatasi ya, sehingga dari pihak berwenang yang mengambil kebijakan itu mungkin melihat dampaknya. Kan sering terjadi adanya gesekan antar penonton yang menyaksikan sebuah apa sih itu panggung musik remix itu tadi kayak itu namanya Bica ya, sehingga ini menjadi salah satu untuk jalan keluar yang baik supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan juga kayak itu namanya Bica. Dan selain itu kalau kita lihat juga dari narkotika atau narkoba ini memang salah satu hambatan yang paling berefek untuk generasi muda, bukan generasi muda baik, untuk siapapun itu yang menggunakan narkoba ini pasti akan merasakan dampaknya. Pasti masa depan menjadi hancur dan juga kesehatan juga pasti terganggu, akan turun drastis yang akan menyebabkan itu tadi ya penyakit juga Mance Bica. Jadi memang sangat rugi sekali ketika kita bersentuhan dengan narkotika. Jadi memang ada seruan untuk jauhi narkoba karena memang itu merupakan salah satu tindakan yang sangat pas demi masa depan yang baik. Oke, dan kali ini sama kaitannya di Pro 4 FM Palembang untuk di obrolan komunitas edisi Sabtu tanggal 13 September 2025 ya, dimana kita sudah kedatangan ada 3 narasumber kita yang merupakan perwakilan dari komunitas Kopdas atau singkatan dari penyanyi dan juga seni dari Kabupaten Ujan Mas. Ujan Mas ini desa ya? Desa, oke baik. Dan langsung kita bakal kenalan. Selamat pagi, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang lainnya mana suaranya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kabarnya bagaimana, sehat semua ya? Alhamdulillah. Bagaimana perjalanan, lumayan panjang nih kayaknya. Lumayan panjang. Dari jam 2 tadi. Dari jam 2 fajar, waduh jam 2 tengah malam. Itu tadi dari desa mana nih Pak? Dari Desa Hidup Baru sama Ujan Mas Baru. Hidup Baru dan Ujan Ujan Mas. Mas Baru Rame Pasai. Waduh, perjalanan dari jam 2 dini hari tadi ya. Sampai tadi Palembang jam berapa tuh? Lebih kurang jam 6. Jam 6 pagi. Iya, Jadi perjalanannya memang benar-benar 4 jam itu ya. Iya. Wah, luar biasa Mas Spesial Bica. untuk RRI hari ini. Wah, luar biasa nih ini ya. Terutama untuk masyarakat di Hujan Baru, selamat pagi ya. Iya. Ini ada masyarakatnya dan juga ada dari Ujan Mas juga. Dari Benakat Hidup Baru. Oke, baik, luar biasa nih Mas Bica. Ini kalau sampai terharu kayak itu nah ya. Ini perjalanannya langsung dari 4 jam tadi menempuh perjalanan. Oke, baik. Dan kita kenalan dulu mungkin ya. Sebelum kita bakal ke obrolan kita untuk di obrolan komunitas, kita kenalan dulu. Yang pertama ini ada Pak Anton. Iya, Pak selamat Anton pagi. gimana? Selamat pagi. Pak Anton sehat ya tadi ya? Alhamdulillah sehat. Oke, Pak Anton ini sebagai pembina Kopdas atau komunitas penyanyi dan juga seni Ujan Mas. Betul sekali. Oke, dan selanjutnya ini di sebelah kiri Pak Anton juga sudah
hadir ada Pak Sumendra SPD. Iya, SPD ini sarjana pendidikan atau apa Pak? sarjana pendidikan. Sarjana pendidikan. Ini penulisannya salah nih kayaknya. S titik P besar D kecil kayak itu kan. Iya. Tapi tidak apa-apa lah. Kabar Pak Sumendra juga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Sumendra ini sebagai pembina juga Iya, pembina di Kopdas. di Kopdas, luar biasa. Dan selanjutnya ini ada Mas Nazar. Halo, selamat pagi. Nazar atau Nasar ini? Nazar. Nazar. Ini sebagai coach Iya. dan juga merupakan penyiar radio juga. Wah, luar biasa. Boleh dong kaki di ujung acara kita bakal siaran juga ya. Siap. Oke, baik. Dan tadi kita sudah kenalan ini mengenai topik kita, selamatkan semua generasi dari bahaya musik remix dan juga narkoba. Tapi sebelum ke topik kita pengen tahu dulu mengenai Kopdas. Kopdas komunitas penyanyi dan juga seniman Hujan Iya. Mas. Ini berdirinya sejak kapan? Mungkin Pak pembinanya dulu nih. Silakan untuk menjawab. Silakan Pak Anton. Iya, Kopdas adalah salah satu wadah komunitas yang ada di Hujan Mas yang saat ini boleh dikatakan sedang mengepakkan sayapnya. Oke. Cukup dikenal yang juga bagian dari kita semua untuk memberikan motivasi di bidang tarik suara Oke. dengan tema bermusik tanpa remix dan bermusik tanpa Narkoba itu tadi. Narkoba, Wah, luar biasa sekali. Ini menjadi landasan awalnya ya Pak Anton Iya, ya. Inisiasinya memang dari Pak Anton dan atau siapa nih inisiasi kebetulan, pendirinya? Bung Nasar ini cukup dikenal sebagai penyiar di Bumi Serasan Sekundang di Marenim. Wah, Muarek nih. Ya, beliau merupakan sosok muda yang peduli dengan dunia seni, kemudian mengajak kita untuk bergabung di situ bersama Pak Sunendra. Akhirnya Kopdas ini kita bentuk sebagai wadah anak-anak muda. Oke. Oh, jadi artinya awalnya untuk pendirian Kopdas ini dari Mas Nasar dulu ya? Iya. Tahun Agustus 2020. Agustus 2020 artinya ini udah tahun kelima hampir ya. Iya, betul. Kenapa nih punya apa nih alasan pada saat itu melihat di Hujan Mas terutama ya Iya. dengan kondisi pemuda-pemudinya atau lebih ke seninya bagaimana nih Mas Nasar? Ke kondisi pemuda-pemudinya karena saya lihat di situ banyak bakat-bakat muda, anak-anak, remaja, dewasa dan juga yang usia sudah tuir ya bisa dikatakan. Tahu itu tuir itu apa nih Pak? Tahu Pak? itu pada hobinya. Tersinggung langsung Pak Nasar. Pak Nasar, dong. Jiwanya jiwa muda masih Pak ya. Jadi Wah, banyak-banyak tapi masih selera muda. Nah, kalah gitu ya muda iya, nih. banyak sekali pencinta seni khususnya di bidang olah vokal, itu. vokal bernyanyi. Jadi terbesarlah di benak ini pengen ada suatu komunitas untuk wadah tempat belajar ya. Jadi Kopdas itu didirikan 2020 tepatnya Agustus. Oke, baik. Dari sejak itu kita latihan seminggu ada 2 kali atau 3 kali untuk vokal coachnya. Siap, baik. Nah, ini ternyata Mance Becek kalau yang ada di studio kita bahwa teman-teman dari Kopdas ini tidak cuma bertiga ya, tapi ada 3 rekan lagi, 3 atau 2 nih? Iya. Ada 2, ada 3 lagi nih yang sudah mendamping. Ada siapa Ben nih Pak? Siapa tahu ada masyarakat Hujan Mas juga nih yang lagi menyaksikan. Oke, Ada Iya, ada kita Bapak kenalan dulu Baitul. lagi. Kebetulan Pak Baitul ini support terbaik kita. Oh, support nih Iya. untuk di Kopdas ya. Untuk di Kopdas. Oke, selanjutnya ada siapa lagi Ya, tuh di ada situ? Bapak Denny Nopita dan juga Bapak Fikri Manjaya. Luar biasa. Semuanya ini masyarakat Hujan Mas ya. Ya, tadinya mau rame, cuma karena kondisi hujan dan ada beberapa Oh, iya, wilayah iya, yang iya. banjir, jadi kita batasi. Terkendala. Iya. Tapi mudah-mudahan kayak ada acara kita lagi bisa datang rame-rame ke sini ya. Pasti. semoga. Rame-rame Iya. mungkin menyerbu RRI ini. Nah, itu yang kita pengen ke. Kemarin itu waktu kita di RRI Fest, waduh luar biasa. Terima kasih. Ada siapa itu namanya kita flashback lagi? Ya, ada Asipa, Asipa yang ada keluar Flora, Flora. ya, ada Hengki, Tono, Debbie. Pokoknya masih muda-mudanya nih Iya, tuh Pak ya. Ini merupakan hasil bentukan atau latihan dari Kopdas juga di sini ya. Aha. Berkat coach ini. Nah, ini coachnya ini ya punya dampaknya ya. Iya. Oke, nah kalau kita ke Pak Sumendra, sarjana pendidikan ini kita pengen tahu juga pada saat diajak oleh Mas Nasar untuk bergabung di Kopdas ini, bagaimana ketertarikannya pada saat itu? Alhamdulillah diajak, kebetulan kita memang hobi di bidang tersebut. Dan kemudian saya apa yang seperti dikatakan Coach Nazar tadi, untuk menampung anak-anak muda daripada mereka bernyanyi di luar tanpa ada arah dan tujuan dan prestasinya tanpa ditampung Itu. untuk diarahkan,
maka dibentuklah suatu wadah yang bernama Kopdas tadi. Oke. Kemudian anak-anak tadi ada juga yang sudah berprestasi, bahkan ikut itu ya, apa namanya, di Ajang dangdut nasional ya. Ajang dangdut nasional. Dan terakhir juga kita juga termasuk Asipa, tadi Flora dan yang lainnya, termasuk salah satunya ikut di DA7 kemarin. Oh, yang kemarin seleksi itu. Kemarin di Prabu Mulai. Alhamdulillah tidak diterima gitu. Nggak apa-apa. Belum waktunya. Belum waktunya, apalagi ini kan jalannya masih panjang. Kecuali kita yang melok Pak El sudah putus jalan gitu Pak. Kemudian sebagai tambahan informasi berkat adanya Kopdas ini, jadi masyarakat juga terlihat antusias juga ketika kita mengadakan festival terutama dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Oh, yang kemarin ya. Terus kita itu setiap tahun melaksanakan, masyarakat antusias. Dan kita memang pelaksananya di gedung sehingga tidak mengganggu masyarakat lain. Dan kemudian animo masyarakat ataupun pesertanya itu sungguh luar biasa. Kemarin sampai 123 bahkan mencapai 200. Banyak ya Pak ya. 5 hari pelaksanaan itu non-stop. Sampai kita ngantuk-ngantuk ya Pak Nasar. Ya Antoni ya, ngantuk-ngantuk kita itu. Aduh, sampai berat mata nih, bahkan Pak Antoni, Pak Nazar ini sampai kena serangan flu. Alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah sembuh. Karena berkat semangat tadi. Itu tadi. Ya, ini apalagi kita tahu bahwa untuk potensi anak-anak generasi muda dangdut, terutama di Sumsel ini kan lagi benar-benar naiknya nih Pak. Kalau kita lihat juara kayak itu kan, 3 besar, 5 besar, 4 besar, bahkan 2 besar ini membuktikan bahwa potensi untuk generasi muda yang ada di Sumsel ini memang perlu untuk ada wadah dan juga ada yang diasah juga. Hadirnya Kopdas ini merupakan salah satu cara juga ya mungkin ya untuk mereka supaya ada jembatan dan juga wadah di sini. Nah, Pak Antoni ini juga sebagai pegiatnya ya, kalau kita lihat semangatnya luar biasa, terutama kemarin pada saat ngiringi Ashifa dan juga kawan-kawan lainnya di sini ya. Dan yang kita pengen tahu Pak Antoni bagaimana nih perkembangan generasi muda yang ada di Ujan Mas dan juga Hidup Baru juga ya di situ ya. Mereka tertariknya untuk bermusik ini apa nih yang menjadi dorongan mereka? Ya. Saya cerita sedikit. Boleh. Pada satu waktu di jam 12.30 malam, saya berada di satu pesta. Ganti pakaian, saya hadir di tengah mereka, kemudian ikut joget. Ikut joget di tengah host musik yang memang saat itu menjadi tren di kalangan anak-anak muda. Di tengah acara itu saya joget, saya bersama mereka, dan saya prihatin karena ada beberapa orang yang menawarkan jenis obat. Pada saat itu saya hanya berusaha bahwa saya lagi joget, saya lagi memakai juga. Ingin memastikan seperti apa di tengah-tengah host musik tersebut. Dari situ timbul keprihatinan bahwa ini musik merusak semua generasi, bukan hanya satu generasi. Dan di situ mulai muncul, saya sowan ke Pak Sunendra, saya sowan ke Kopdas. Ayo kita wajib menjadi motivasi bagi semua kalangan. Iya, kita harus sampaikan bahwa host musik bukan menjadi bagian dari kita. Karena di situ akan banyak penyakit-penyakit masyarakat, terutama gangguan obat-obatan terlarang. Karena sebagai pemerintah desa juga, kami ingin menyampaikan di RRI ini bahwa menyelamatkan semua generasi itu bukan hanya tugas Polda, bukan cuma tugas gubernur, bukan cuma tugas BNN, bukan cuma tugas dinas instansi, tapi adalah tanggung jawab kita semua. Dan mulai dari situ kita sampaikan kepada Kopdas sebagai komunitas yang ada di sana di wilayah Ujan Mas untuk bekerja sama. Ketika pandemi Covid, musik sempat dihentikan di situ. Tetapi ada satu waktu sudah dianggap mulai mereda dan musik kembali dihiburkan. Nah, ternyata waktu yang membuat musik ini dihentikan ketika tiba-tiba ada, bukan karena Covid-nya, bukan ya? Bukan mengurangi peredaran itu, tapi justru semakin membuat semua generasi itu menikmati musik itu. Ini yang ingin kami sampaikan di sini di waktu yang sangat berharga ini, bahwa
Pak Gubernur, Pak Bupati, dari Polda sampai dengan Polsek, sekarang narkoba tidak hanya mencokol di kota besar, tetapi di desa-desa sudah mulai ada. Waduh, gitu ya. Ya, kita tahu apa yang kita lakukan mungkin bukan sebuah tidak mendapat prestasi dari siapapun, tapi tidak menjadi persoalan, Pak. Karena kita ingin di hati kita menyelamatkan semua generasi ini adalah tugas semuanya. Jadi Itu yang nawaitunya paling penting. lillahi ta'ala ya Pak ya. Lillahi ta'ala. Cuma yang di sini saya lihat tadi memang bentuk keprihatinan juga ya Pak ya. Iya. Kenapa harus ada narkotika di situ? Iya. Dan ini sebenarnya kaitannya juga terhadap generasi muda itu rentan sekali ya. Rentan sekali. Karena mereka sering kali menjadi korban begitu, baik itu pemakai dan juga pengedarnya di situ ya. Nah, adanya Kopdas ini juga selain untuk menampung bakat-bakat penyanyi dan juga seniman, ternyata memang menggalakkan juga ya. Bagaimana stop untuk musik remix dan juga narkotika itu tadi ya. Dan sejauh ini bagaimana nih kolaborasi atau langkah yang sudah dilakukan oleh teman-teman Kopdas untuk hal tersebut Pak, supaya jangan sampai berkembang nih, terutama untuk masyarakat situ. Terbukti di beberapa festival ketika kita melaksanakan itu, pesertanya membeludak. Oke. Bahkan di RRI kemarin ada salah satu peserta yang merupakan Babinsa. Oh gitu. Artinya ini musik memang dinantikan oleh berbagai kalangan secara elegan, Pak. Tidak lagi gila-gilaan dengan host musik dan kita bisa bernyanyi di situ. Oke. Ini kami pikir mulai dari sekarang ingin menyampaikan bahwa anak-anak muda perlu wadah, perlu musik yang menjunjung etika, perlu tempat di mana mereka bisa bernyanyi, perlu tempat di mana mereka bisa berkumpul. Dan RRI kemarin membuktikan bahwa anak-anak muda bisa bersatu dengan bernyanyi tanpa narkoba, tanpa musik remix. Iya. Iya. Jadi perlu ada dorongan juga ya Pak Perlu ya. ada dorongan Terutama juga. untuk kita yang apa namanya itu, yang tahu dengan lingkungan kita. Yang tahu dengan lingkungan. Kita bisa mengarahkan bagaimana mereka supaya lebih aktif dengan kegiatan positif gitu ya. Kopdas salah satu komunitas yang saat ini sangat saya jaga nama baik mereka sebagai wujud dari keinginan pemuda dan pemudi menjadi wadah untuk bernyanyi, bermusik, berkumpul tanpa melakukan hal-hal yang tidak baik. Terutama yang sekarang sedang merajalela adalah sabu. Ini harus menjadi perhatian penuh. Baik. Dan kalau ke Pak Suhendra lagi melihat untuk anak-anak muda di situ, tentu yang disampaikan oleh Pak Anton itu tadi udah banyak sekali ya. Dan mengenai untuk seni di Hujan Mas dan juga Hidup Baru, ini bagaimana Pak perkembangannya Pak? Alhamdulillah ya, sejak kita ada berdiri tahun 2020 sampai dengan sekarang, kegiatan seni terutama dari musik dangdut ya, ini berkembang dan banyak bibit-bibit unggul. Bahkan kemarin terlaksanaan terakhir di Hidup Baru ya, ada di Hujan Mas ya, ada penyanyi cilik yang sanggup mengalahkan kelas dewasa. Wah, gitu, itu. ya. Ini salah satu dampaknya. Kemudian tadi terkait dengan narkoba tadi, alhamdulillah setidaknya komunitas kami, Kopdas ini setidaknya menggaungkan bahwa musik remix bisa kok tanpa narkoba. Dan kemudian juga menggaungkan kepada para pemuda atau pemakai bahwa narkoba itu tidak baik. Ini loh bahwa yang enak pada waktu kita bermusik tanpa memakai gitu. Apalagi dangdut kan, dangdut ada dangdut klasik yang tidak maksudnya jedak-jeduk ini enggak kan. Kalau dangdut klasik itu lebih kayak bernyanyinya tuh benar-benar ya dangdut pada umumnya gitu Pak ya. Dengan cengkok-cengkok dan lain sebagainya begitu ya. Nah, tapi kalau melihat untuk di lingkungan Hujan Mas dan juga Hidup Baru, terutama untuk perangkat desanya atau untuk pemerintah di sana, mengenai musik remix ini kalau di Palembang kan udah dibatasi sekali nih Pak. Nah, untuk di sana bagaimana nih Pak? Ya alhamdulillah dari Polres Muara Enim, Kabupaten Muara Enim khususnya, terus jajarannya untuk kegiatan remix atau kegiatan bermusik di malam itu memang di stop dan tidak diizinkan karena memang resikonya lebih banyak ya Pak lebih ya? banyak daripada manfaatnya. Benar. Oleh karena itu Polres Muara Enim dan jajarannya tetap melarang kalau kegiatan pesta atau hiburan masyarakat malam, kecuali ya seperti festival-festival seperti ini yang memang diawasi dan memang kita tujuannya ke situ, bukan untuk berfoya-foya ataupun untuk bernarkoba. Oleh karena itu Polres Muara Enim tindak lanjutnya sudah betul bahwa malam itu tidak boleh, sehingga pernah terjadi di belakang rumah mengadakan itu diam-diam
dikontrol dan di stop oleh Oh begitu. pihak kepolisian Jadi memang atau pihak polsek. Kapolsek di sana memang udah tegas sekali ya Pak Sudah ya. tegas memang. Ya karena memang untuk ini tadi demi keamanan kenyamanan juga di situ ya. Iya. Dan juga seragam seperti yang ada di daerah lain juga. Ini kayaknya memang musik remis sudah banyak di stop gitu. Untuk bagaimana terselenggaranya begitu ya. Nah kalau kita ke Mas Nazar lagi, kita pengen tahu untuk struktur organisasi di Kopdas ini urutannya ada apa aja nih? Struktur organisasinya ada pembina, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota-anggota itu. Anggotanya ya. Oke, untuk anggota udah ada berapa nih yang aktif? Untuk saat ini yang aktif sekitar 50 orang lebih. 50 orang lebih. Dan semuanya mereka sering datang untuk latihan Satu gitu ya. minggu 2 kali. Satu minggu 2 kali. Iya. Aha, ini memang sudah dijadwalkan. Iya, Setiap hari apa aja tuh di situ? Setiap hari Sabtu sama hari Minggu. Oke. Hari libur. Biasanya kalau di desa tuh untuk acara hajatan biasanya di hari biasa ya. Betul. Jadi makanya kumpulnya tuh di hari Sabtu Minggu. dan hari Minggu. Dan kebetulan untuk hajatan di khususnya di Kecamatan Ujang dan Benakat kita tuh dipakai, Bang. Oh sering ya. Iya, jadi penyanyinya sering dipanggil, MC-nya juga sering dipanggil. Jadi memang ini sekaligus kayak sanggar juga ya. Kalau kita lihat gitu karena ada latihannya juga tuh. Ada. Aha. Tapi kalau buat seninya, seni apa aja tuh di situ? Seni di situ saya juga mengajarkan cara apa ya? Public speaking, ya, cara nge-MC, cara Oke. nyanyi dan lain sebagainya. Ada juga menari. Ada menari juga. Iya. Oke, jadi memang lengkap sekali di situ ya. Lengkap, Mas. Baik. Nah, untuk kembali lagi untuk apa namanya tuh yang pengen bergabung mungkin. Untuk yang pengen menjadi bagian dari Kopdas ini ada syarat khusus nggak gitu? Tidak ada syarat khusus. Yang penting dia berkeinginan untuk maju, berlatih giat dan tanpa dipungut biaya. Oke. Iya. Jadi ini benar-benar wadah sekali ya. Iya, benar-benar wadah sekali dan tidak memberatkan bagi yang pengen masuk, silakan masuk dengan izin orang tua tentunya. Tentu ya, Iya. harus ada persetujuan dulu. Betul. Baik. Nah, kalau ke Pak Antoni lagi kita pengen tahu nih Pak Antoni untuk program di 2025 walaupun ini udah pertengahan tahun ya. Di Kopdas apa aja nanti yang akan digelar gitu? Ya, terakhir kita survei ke beberapa tempat dengan Bang Nasar dan persetujuan Bapak Sunendra, salah satunya hari ini bahkan OI. Kita ingin mengadakan festival walaupun bukan festival yang besar, tetapi sekali lagi apa yang kita lakukan tujuannya adalah untuk mengkampanyekan musik anti remik, anti narkoba. Nah kebetulan dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Forum Kepala Desa Kabupaten Muara Enim, Bapak Muslim. Dia sangat mensupport penuh. Aha. Dan kemudian bahkan hari ini kita dikawal oleh salah satu anggota DPR Kabupaten Muara Oh, Enim, ada juga Bapak. ya? Iya, Bapak Oktareza. Waduh. Mungkin dia lagi mendengar. Oh gitu. Dia Halo dan- Pak iya, Oktareza. iya, dia sangat Terima kasih ya. dia sangat mendukung. Aha. Cuman gini, kadang-kadang Bang, ini saya orang melihat saya nyanyi di atas Aha. festival. Oh sering nyanyi juga ya Pak ya? ikut festival padahal itu cuman Bentuk cara hobi ya. iya cuman cara saya cuman butuh 1 atau 2 menit hanya untuk mengatakan ayo bermusik bebas remik, bebas narkoba, selamatkan semua generasi dari bahaya Nah, narkoba. itu. Karena poinnya memang digalakan sekali itu ya. Betul. Aha, baik. Nah untuk yang sudah prestasi yang didapatkan oleh Kopdas ini pasti udah banyak sekali ya. Ya kalau prestasi alhamdulillah Kopdas ini sudah banyak sekali anak-anak yang memenangkan beberapa ajang festival walaupun dalam wilayah Kabupaten Muara Enim. Bahkan kemarin ikut festival di salah satu mall besar di Palembang dan ada beberapa anak yang memenangkan itu. Kemudian ada juga beberapa anak yang ikut di ajang nasional walaupun belum sampai ke Tahap ini ya. ke tahap selanjutnya, tapi mereka sudah mempunyai bakat dan mereka adalah anak-anak yang pantang menyerah. Coachnya luar biasa. Itu. Mental mereka tuh walaupun Iya. masih muda tapi udah siap untuk Udah siap. fight gitu Pak ya, untuk bertanding begitu ya. Iya. Nah ini ke Pak Sunendra lagi kita pengen tahu nih Pak ya, sebagai seorang pendidik juga nih, Iya. terutama untuk di sekolah galakan stop untuk narkotika ini juga digalakan juga di situ ya Pak ya. Wah jelas. Bagaimana tuh untuk programnya gitu Pak? Programnya di sekolah kita ya. Oh iya selalu maaf setiap- sebelumnya Pak Sunendra ini guru di sekolah mana nih? di SMP Negeri 1 Benakat gitu. Oke di Benakat ya Pak ya. Alhamdulillah sudah pensiun. Oh udah pensiun. Udah pensiun, Aha. udah pensiun bulan Maret kemarin.
Tapi kemudian kami setiap 1 bulan sekali itu diadakan upacara yang melibatkan polisi. Oh itu. Nah, jadi di samping untuk pembinaan disiplin anak-anak juga untuk ke arah supaya jangan memakai narkoba. Kemudian juga alhamdulillah ada 3 ya bibit dari SMP Benakat yang muncul di festival kegiatan ini, termasuk anggota Kopdas Pak ya. Salah satunya itu Asifa, Siva, kemudian Flora, Oh yang kemarin muda-muda kemarin ya. Asifa, Flora, 4 ya. Hengki, Sama kemarin Debbie, yang juara 1 Tono. sama tadi Karen ya. Karen, iya. Itu termasuk dari siswa SMP, termasuk Cinta. Jadi putra putri juga ada masuk sebagai anggota Kopdas. Itulah prestasi kami di SMP, sehingga anak-anak yang ada di sekolah itu kita galakkan, kita beritahu bahwa bahayanya dari narkoba yang bisa merusak mereka sendiri dan orang lain. Nah ini untuk galakan stop narkoba dan juga musik remix ini tadi memang dari awal Kopdas berdiri ya Pak ya? Iya. Nah untuk melihat kurvanya mungkin peningkatannya bagaimana? Penyebaran narkotika di situ ataukah menurun ataukah meningkat begitu Pak dari tahun ke tahun? Kita belum mengadakan survei Oh iya, secara belum ilmiah terlihat ya. Namun setidaknya tadi sudah kita sudah mencegah dari awal ini, kita sudah mencoba melalui komunitas ini, melalui festival, melalui kegiatan seni ini untuk kira-kira menghambat sedikit, walaupun kita belum tahu prestasi sebagaimana, apakah dampak dari kegiatan ini bisa menurunkan atau bagaimana, belum ada yang kita survei. Yang jelas setiap kali ada kegiatan, walaupun malam, walaupun siang, itu tetap dikontrol oleh kepolisian. Ternyata tidak ada yang memakai pada saat kita melaksanakan melaksanakan kegiatan festival, baik siang maupun malam. Gitu. Nah kalau buat sinergi yang dilakukan oleh Kopdas dengan pihak mana aja nih? Termasuk hari ini juga katanya tadi didampingi juga Pak ya, dikawal juga oleh salah satu pemerintah di situ ya. Selain itu yang pernah dilakukan sinergi dengan pihak mana nih Pak? Pak Antoni mungkin yang tahu. Ya, pemerintah desa, kemudian kita mengadakan festival, alhamdulillah mendapat dukungan penuh dari beberapa kepala desa, terutama kepala desa Kecamatan Benakat. Kita bersinergi bersama mereka untuk sama-sama menyelamatkan semua generasi ini. Kemudian juga kemarin kita coba untuk menyampaikan maksud kita kepada beberapa masyarakat dan alhamdulillah mereka sangat antusias, bahkan memberikan sumbangan uang kepada kita untuk melaksanakan festival itu. Jadi memang benar-benar intens kepada masyarakat dan rekan-rekan kepala desa. Begitu ya. Iya. Adanya Kopdas, bagaimana juga nih respon dari masyarakat yang ada di Ujanmas dan juga Hidup Baru? Bagaimana nih Pak? Pak Sunendra mungkin yang tahu kali ya. Sangat baik. Ya, kita bisa melihat bahwa respon mereka itu sangat positif. Itu tadi dari kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, mereka bisa membantu ya Pak ya? Membantu ya, menggalakkan, menyediakan fasilitas, kemudian memberi sumbangan berupa finansial, ada juga yang berupa barang ya, kemudian ada yang macam-macam. Kita juga bisa support, bantuannya banyak sekali. Ada yang memberikan sesuatu hal yang untuk bisa kami untuk pegangan, bahwa kendaraan misalkan seperti itu mereka membantu. Itu support mereka ya. Jadi masyarakat memang sangat mendukung. Dan kemudian terbukti juga setiap kali kita kegiatan aula selalu penuh. Aula selalu penuh. Kalau di sana ada aulanya ya Pak ya? Aula gedung itu. Nah jadi kalau kita kayak balai desa gitu Pak. Memang di desa itu kan sekarang ada untuk balai ya, balai untuk kegiatan kalau di desa itu untuk pesta ya. Nah itu kita manfaatkan gedung untuk serbaguna. Itu gedung serbaguna ini siapa yang memfasilitasi? Kepala desa. Dari pemerintah desa situ ya. Penuh sesak oleh masyarakat. Itu berarti mereka sangat mendukung. Antusias ya. Antusias sekali ya. Dan juga kita bisa menilai bahwa kegiatan ini sangat positif gitu. Adanya Kopdas ini artinya memupuk kekompakan, gotong royong juga, kebersamaan. Dan juga pasti ini akan berdampak positif sekali ya untuk di masyarakat, terutama yang ada di Ujanmas dan juga Hidup Baru itu tadi ya. Tapi kalau ke Pak Nazar lagi, kita pengen tahu untuk teknik latihan nih mungkin, karena ini sebagai coachingnya juga ya. Mereka anak-anak di situ lebih tertarik apa tuh di bernyanyi atau seni lain? Kalau yang lebih tertarik anak-anak memang benar-benar bernyanyi, Bang. Jadi mereka yang diajarkan itu adalah teknik ya, dari teknik pernapasan, teknik vokal, ya dinamika dan segala macam dalam kemasan bernyanyi itulah ya yang kita ajarkan. Terus
diajarkan juga attitude yang baik. Oh, ada attitude-nya juga Iya ya. betul, untuk attitude di panggung ya, attitude di tengah masyarakat, dan juga cara berpenampilan itu diajarkan semua Bang. Jadi lengkap sekali ya ilmunya Betul. di situ ya. Kalau selain Bang Nazar, ini ada siapa lagi tuh untuk coaching di situ? Untuk coaching cuma satu Oh, cuma satu ya? tapi ada yang emang yang udah dari awal berlatih udah bisa membantu juga. Oh, begitu. Iya, ada beberapa orang yang sudah bisa membantu. Jadi ada regenerasinya juga di situ Betul. ya. Oke, baik. Manja Becek dulur-dulur dimanapun berada, sebelum nanti kita akan lanjutkan kembali bersama dengan ketiga narasumber kita di komunitas penyanyi dan juga seni seniman Kecamatan Ujian Mas. Kecamatan Ujian Mas. Manja Beceknya jangan kemana-mana dulu ya, karena kita nak dengar ke beberapa informasi yang nak lewat berikut ini. Hayo, ngelamun mikirin apa? Gak ngelamun sih, Ma. Emang mau ngapain? Sambil nyetir sih. Nih, mending dengerin RRI. Infonya berkualitas dan lagu-lagunya asyik. Cie, Mama. Ini kan lagu anak muda banget. Emangnya Mama nggak boleh dengerin lagu anak muda? RRI kan juga banyak lagu-lagu anak muda. Makanya Mama jadi muda terus. Iya, kayak seangkatan sama Raisa ya, Ma. Iya dong. Mendengarkan musik bisa memberikan efek yang positif pada tubuh. Bahkan, musik dengan irama yang bersemangat selama kurang dari 1 jam bisa menurunkan hormon yang membuat kita stres. So, dengerin musik yang berkualitas yuk, dan bisa kamu dapetin di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu ke-80 Radio Republik Indonesia. Angkasawan-angkasawati RRI yang saya cintai, 80 tahun perjalanan radio di Indonesia adalah sejarah panjang pengabdian untuk bangsa. Radio, khususnya RRI, bukan hanya sebagai media informasi dan hiburan, melainkan juga sebagai pemersatu bangsa sejak era perjuangan hingga hari ini. Dengan mengusung tema memperkuat peran RRI, mendukung tujuan negara, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju, kita menegaskan kembali komitmen RRI untuk selalu hadir di tengah masyarakat, menjaga persatuan nasional, meneguhkan kedaulatan, serta turut mendukung tercapainya kesejahteraan rakyat dan kemajuan Indonesia. RRI akan terus berperan sebagai wahana informasi publik dan media perekat kebangsaan sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045 melalui siaran informasi, edukasi, hiburan, dan literasi digital yang sehat. RRI berkomitmen untuk menyukseskan program pembangunan nasional, menjaga ruang dialog yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Mari kita jadikan momentum Hari Radio ke-80 ini sebagai semangat baru untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, memperkuat transformasi digital, serta menjaga kepercayaan publik agar RRI senantiasa relevan dan bermanfaat bagi bangsa. Dirgahayu ke-80 Radio Republik Indonesia. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke, baik, terima kasih untuk Manja Becek dulur-dulur dimanapun berada yang masih menyaksikan tayangan kami di channel YouTube Pro 4 Palembang atau yang menyimak siaran kami di aplikasi RRI Digital
atau juga yang menyimak di 88,4 MHz ya. Tentunya kita masih bersama dengan kawan-kawan komunitas Kopdas, yaitu komunitas penyanyi dan juga seni yang ada di Desa Ujan Mas. Kita masih bersama dengan Pak Antoni dan juga ada Pak Sunendra dan juga ada Pak Nazar ya di sini ya. Yang dimana tadi kita juga sudah banyak ngobrol terkait dengan kegiatan, struktur organisasi dan juga bagaimana sambutan animo masyarakat yang ada di Ujan Mas dan juga Hidup Baru ya. Dan kita lanjutkan kembali mengenai apa lagi tuh. Untuk saat ini jumlah anggota tadi udah 50 ya. Program yang paling berkesan mungkin ya kita pengen tahu dari Bang Nazar dulu nih sebagai coachingnya. Pernah ada dialog dengan atau interaksi dengan anak-anak di situ atau talent-talent di situ? Mereka tuh apa nih pernah menyampaikan apa kayak itu mengenai kegiatan? Kalau kegiatan sih programnya semua menyenangkan ya. Semua menyenangkan dan mereka selalu menunggu untuk ada event, ada perlombaan, dan kalaupun ada perlombaan itu 1 bulan lagi akan ada perlombaan, mereka sudah latihannya, latihannya bukan 2 kali, bahkan setiap malam. Oke. Iya. Jadi menghadapi event, menghadapi lomba itu mereka sangat antusias untuk ikut berpartisipasi dalam lomba tersebut. Wah. Jadi yang belum pintar bener, yang udah pintar pokoknya pengennya ikut semua, turun semua, ikut naik ke atas pentas semua ya. Jadi mental mereka itu ditempa sekali ya. Jadi harus tidak menghilangkan rasa malu pada saat di panggung ya. Berani ya, berani berlenggak-lenggok di panggung, berani mengeluarkan ekspresinya di panggung. Itu ya. Yang dari awalnya malu ya, tidak berani. Ini sekarang mereka sudah siap tuh sudah ya. siap mental untuk bertanding. Dan kalau buat talent atau anggota yang paling muda di situ usianya berapa tuh? Tadi disampaikan oleh Pak Sunendra ada yang paling kecil ya? Paling kecil ada yang 5 tahun. Waduh. 5 tahun. Aku 5 tahun masih dalam gendongan itu. Iya, 5 tahun sudah pintar. Oke. Bernyanyi, teknik bernyanyi. Jadi memang itu orang tuanya memang sudah ini ya, mendukung sekali. Betul. Oke, baik. Dan untuk 2 pembina kita nih, ada Pak Sunendra dan juga Pak Antoni, kita pengen tahu evaluasi apa nih? Sering ada obrolan apa kayak itu melihat kondisi Kopdas yang makin hari makin banyak peminat dan juga makin banyak yang mendukung. Bagaimana nih sebagai pembina keduanya? Ya tentu setiap komunitas atau organisasi pasti mempunyai kekurangan dan juga kelebihan. Nah, kita sering bertatap seperti ini, kita ngobrol-ngobrol iseng, kemudian kita berdiskusi kemana kekurangan perahu kita ini kemana? Arahnya ya. Arahnya kemana ini? Apakah kita mau stagnan seperti ini ataukah kita mau berkembang? Rencananya sih mau berkembang, tapi karena memang terkendala oleh beberapa hal, terutama kita belum punya kantor ya. Itu sekretarinya belum ada. Jadi selama ini kalau buat latihan di mana nih Pak? Di rumah ketua gitu, Ibu Ita gitu ya, untuk pertemuan di rumah Ita. Kalaupun demikian pernah kita usahakan minta mungkin dengan pemerintah setempat, tapi ya karena anggarannya memang dana desa itu tidak ada untuk ke situ, ya apa boleh buat. Jadi untuk sementara kita di rumah ketua. Oke. Nah, begitu untuk salah satunya itu. Kemudian untuk perkembangan selanjutnya kami evaluasi tentunya dengan memperbaiki anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Gitu ya. Yang ini yang sangat mendasar sekali. Kemudian kita juga ingin berkembang mengenai anggotanya, jangan hanya yang itu aja, mungkin di luar Ujan Mas Hidup Baru atau boleh juga ya, silakan masuk begitu ya, karena memang ini komunitas seni, pencinta seni di Ujan Mas Baru dan Hidup Baru ini terbuka untuk siapapun. Ya. Jadi sudah jelas evaluasinya itu terutama untuk sementara ini kantornya belum ada. Tapi kalau untuk di balai desa itu tadi bagaimana tuh pemanfaatannya? Itu balai desa hanya pemanfaatan untuk tempat.
Itu untuk tempat kegiatan event. festival. memang dari event, ya. pemerintah setempat juga yang menyiapkan Pak ya. Iya. Jadi tidak ada sistem sewa di situ. Tidak ada. Tidak ya. Tidak ada. Bahkan apa namanya fasilitas yang lain ya Aha. disiapkan Disediakan. oleh pemerintah Oh, setempat, begitu. misalkan listriknya dan lain-lainnya, kursi dari desa itu sudah disiapkan meja-mejanya dari mereka semua. Tinggal anggota atau panitia yang melaksanakan itu untuk menyusunnya sedemikian rupa sehingga tersusun rapi dan festivalnya berjalan dengan baik gitu ya. Oke, baik. Itu Nah, saja saya kira yang sementara untuk evaluasi kita. tapi seenggaknya untuk pemerintah setempat juga sudah sangat mendukung Wow, sekali Pak ya. sangat. Ada fasilitas sound system di situ, ada kursi Bahkan juga. kemarinnya dibantu oleh kepala desa ya kegiatannya untuk didanai oleh kepala didanai desa. juga. Didanai juga dibantu. Bahkan kalau ada penyanyi yang bagus ya istilahnya nyawer terus. Pokoknya memang ini ya, kalau ada acara itu pasti ngumpul kalau di situ. Ngumpul kalau. Iya. Kalau buat desa Hujan Mas dan juga Hidup Baru ini memang jaraknya berdekatan gitu Pak. Agak berjauh. Agak berjauh. Jauhan, ya. Jaraknya berapa jauh nih Pak? Sekitar 10 kilo lah, 10-an lah. Oh lumayan juga ya. Dia beda kecamatan Oh beda Berangkat dan kecamatan. Hujan Mas. Oke, kirain tadi satu wilayah begitu, cuma berbatasan apa gitu enggak ya? Hidup Baru itu wilayah kecamatan Benakat Benakat. dan Hujan Mas itu ya Kecamatan Hujan Mas. Memang Tapi kalau domisili Bang Nazar di mana tuh? Hujan Mas. Aku di Hujan Mas, Bang. Di Hujan Mas. Kalau Pak Sunendra Dan saya sama Pak Anton di Rami Benakat. Pasai Benakat. di mana? Benakat apa di mana lagi tuh? Nah, di Rami Pasainya, desanya. Jaraknya beda lagi ya. Iya. Oke, kalau Pak Antoni di mana? Hidup Baru. Di Hidup Barunya. Jadi walaupun jarak ini tidak menjadi alasan gitu Pak ya. Tidak menjadi suatu kendala lah. Tidak jadi kendala itu. Tapi kalau buat talenta dari Hujan Baru ke apa namanya itu? Benakat. Benakat tadi atau Hujan Mas ada juga yang ikutan. Yang dari wilayah Pak Antoni dulu nih. Hidup Baru. Hidup Baru, kebalik-balik saya ngomong ya. Iya, karena kebetulan di Hidup Baru Rami Pasai juga merupakan anggota dari Kopdas, jadi mereka aktif. Aktif. Biasanya ini Coach Nasar kalau ada festival mau di Palembang mau dimanapun itu kita Pasti turun juga ya? Iya, satu bus itu pasti turun. Banyak sekali ya? Iya, satu bus itu pasti turun. Disiapkan memang untuk bakat mereka itu. Saya juga ini sudah mengimajinasikan bahwasanya luar biasa sekali ya, kompak sekali tuh masyarakat di situ. Makanya dalam kesempatan ini Bang, saya mungkin juga sekali lagi sebagai pemerintah desa selalu menghimbau, menyampaikan bahwa tanggung jawab ini menyelamatkan semua generasi dari narkoba bukan hanya tanggung jawabnya Pak Gubernur, kepolisian, dinas instansi. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, salah satu untuk menaungi wadah mereka dengan cara yang beretika adalah adakan event-event kecil saja. Seperti kemarin ada festival di RRI itu sudah sangat luar biasa. Dan kita lihat semua peserta hadir di sana antusias dengan senang hati. Makanya pada saat pertama kali ngubungin, kebetulan saya juga nih Pak menjadi koordinator untuk kegiatan itu kan. Dari mana Muarinem? Wah, ini benar Muarinem gitu. Tapi ketika sudah datang, waduh melihat talentanya memang dari kostumnya prepare sekali gitu ya. Tekniknya mereka tuh kayak memang benar-benar udah terlatih. Saya tuh ini kayaknya memang ada wadahnya, ternyata benar ya ada Kopdas ini ya. Iya, yang kita khawatirkan itu Bang kalau kegiatan ini terhenti. Nah, itu. Sedangkan di dalam kota Palembang ini kan banyak instansi itu melakukan ini. Saya pikir dengan menyelamatkan semua generasi, apa yang kita sampaikan itu belum seberapa melalui finansialnya. Tidak besar itu. Tidak besar. Cuma kalau dia terputus, maka mereka seolah-olah sepi lagi, tidak ada wadah lagi. Begitu. Kami cuma mengharapkan bahwa instansi juga, dinas juga melaksanakan ini. Ayo dong kita selamatkan semua generasi muda ini dengan bermusik yang beretika kan. Karena dengan cara itu paling tidak kita menjadi motivasi untuk semuanya. Persoalan kita dihargai tidak itu bukan hal yang harus kita sampaikan kepada semua orang, tapi menjadi motivasi bagi semuanya, menyelamatkan semua generasi. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Saya kadang sedih Bang, jalan biasanya di kota, kadang-kadang lihat orang seperti orang-orang dalam gangguan jiwa. Kadang iseng saya tanya, itu anak masih muda kenapa ya korban narkoba? Nah kita sebagai pemerintah kita bertanggung jawab loh. Kita harus bertanggung jawab. Caranya seperti apa?
sampaikan wadah yang tepat untuk komunitas penyanyi tadi. Itu yang paling penting. Jadi kita harus menggalakkan sikap untuk peduli ya Pak ya. Harus. Terutama untuk generasi muda itu tadi. Makanya di Muara Enim itu apa yang kami sampaikan lewat festival itu mendapat dukungan penuh dari Ketua Forum Kepala Desa. Ada salah satu anggota DPR Bapak Okta Reza juga sangat mendukung, bahkan membantu kita. Kawan-kawan Kades hampir sekabupaten itu mendukung kita. Semuanya mendukung. Iya, nah kami kepengen ini berkembang. Termasuk untuk datang ke RRI pagi ini juga ya. Iya. Banyak yang mendukung juga Banyak ya. yang Siapa mendukung. saja nih Bang Nazar yang mendukung untuk sampai datang ke sini nih? Ya di antaranya Ibu Ketua. Oh Ibu Ketua, halo Bu Ketua, siapa tuh namanya tuh? Siapa tahu lagi nonton Ita, juga. ya. Halo Bu Ita, Bu terima Ita kasih ya Heru. Bu untuk supportnya ya. Ada Bu Kades. Bu Kades juga. Sama Pak Kades juga. Hujan Mas. Iya. Bu Kades, Pak Kades, Hujan Mas, terima kasih juga ya sudah membawa teman-teman ke sini. Oh Pak Camat Iya, juga. Pak Camat juga. Waduh, luar biasa sekali ya. Jadi memang kalau kita di desa itu kekeluargaan, kekompakan itu Masih kuat sekali. kuat sekali ya. Iya. Berbeda dengan kita di Masih, ini ya. masih membudaya ya. Nah, membudaya itu yang paling penting. Dan kalau kita ke Hujan Mas dan juga Hidup Baru ini kebudayaan di sana kalau kita kolaborasikan dengan Kopdas itu akan larinya kemana nih? Pementasan seni kayaknya ya. Iya betul. Di sana ada sanggar tari juga pastinya. Sanggar tari ada. Ada beberapa sanggar tari di Hujan Mas. Ada rencana mungkin Mas Nazar sebagai generasi muda di situ untuk ada pementasan, ada tari, nyanyi di situ ada ya. Sudah ada planningnya Bang. Udah planning. Kapan tuh? Mungkin di tahun 2026. Itu nanti dong boleh main lagi ke Perompat ya untuk kita informasikan. Pernah ada interaksi juga dengan orang tua dari anggota gitu. Iya, sering ya. Bagaimana nih Pak interaksi dengan mereka tuh? Ya pada dasarnya pada orang tua yang mereka yang selalu kita dengar oleh mereka, wah di situ ada festival lagi ya, iya. Siapa yang ikut si anu gitu ya, si A, si B, si C gitu, wah gitu ya, hebat banget gitu ya. Sekarang namanya musik sudah mulai terkenal musik dangdut, iya dong Itu. saya gitu. Karena musik dangdut ini adalah musik asli Indonesia gitu kan, asli bangsa Indonesia, inilah musik Indonesia. Dangdut is the music of my country nih katanya Iya. orang ya. Dangdut adalah identitas kita Indonesia. Iya. Dan kalau buat Kopdas ini akan dibawa sampai kapan nih? Nggak ada kata putus semangat ya Pak ya? Tidak ada. Selagi masih banyak anggota, masih banyak yang pengen belajar terus. Ya. Apalagi ini udah tahun ke-5 itu udah lumayan panjang tuh Betul. perjalanannya ya. Oke baik, dan ini sudah di penghujung perjumpaan juga karena kita nanti di ujung perjumpaan boleh dong nanti ada yang nyanyi ya, bertiga mungkin sama Pak Sunendra juga ya. Boleh. Ini sebagai tambahan mungkin apa yang pengen disampaikan untuk dari obrolan kita ini, terutama untuk di desa Hujan Mas dan juga Hidup Baru, apa yang pengen disampaikan dari Pak Antoni dulu, silakan. Oke, kami berharap bahwa ajang seperti ini jangan sampai berkeputusan Bang. Karena generasi muda kami sampaikan sekali lagi bahwa bahaya narkoba itu sudah masuk ke desa. Bapak Kapolda, Bapak Gubernur, BNN, bahaya narkoba terutama sabu sudah masuk ke desa. Walaupun kami tidak pernah merasa capek untuk mengkampanyekan itu, untuk menyampaikan bahaya itu. Tetapi paling tidak pada hari ini di Radio Republik Indonesia Sumatera Selatan kami ingin berbicara kepada semua pihak, wujudkan wadah dari semua generasi sebagai mereka yang mempunyai hobi. Dan terbukti kemarin semua menjadi satu, karena dengan cara ini, dengan cara musik tidak akan pernah bisa hilang dari kita. Tetapi sekali kita salah melakukan musik yang tidak tepat, musik yang tidak beretika, maka narkoba itu akan ada di sana. Berdampak ya Pak. Saya kepala desa tahu persis seperti apa, makanya kami selalu sampaikan. Saya minta bantu kepada Ketua Forum Kabupaten Muara Enim, Bapak Muslim, kepada Bapak Maman, kepada Bapak Okta, Pak bantu kita. Kita wajib menyelamatkan semua generasi ini. Jangan sampai semuanya menjadi masa depan mereka menjadi hancur. Sekali rusak, semuanya akan rusak. Nah, jangan sampai ya Pak ya. Iya. Apalagi untuk usia mungkin dari anggota Kopdas ini dari usia berapa ke berapa nih Pak? Dari usia 5 tahun sampai yang ini mentoknya berapa? 30 ya. Jadi masih muda-muda sekali di situ ya. Jadi perlu sekali untuk perhatian. Kita juga sebagai masyarakat, terutama yang ada di lingkungan situ harus
peduli ya. Jangan sampai yang seperti yang disampaikan Pak Antoni tadi, narkoba merajalela gitu Pak ya di situ ya. Oke, dari Pak Sunendra mungkin apa nih tambahannya? Ya, saya hanya punya memberikan semboyan bahwa seni adalah ekspresi jiwa yang paling individual. Iya. Oleh karena itu jangan kotori seni dengan hal-hal yang lain seperti narkoba ataupun bentuk-bentuk lain yang tidak santun. Itulah pesan saya kepada generasi muda, silakan bermusik namun tanpa remik. Oke. Karena musik adalah seni yang sangat-sangat menjiwai seseorang. Itulah ekspresi yang perlu disampaikan kepada halayak. Benar sekali. Dan kalau untuk harapan terhadap Kopdas apa nih? Pada harapan terhadap Kopdas komunitas kami ini semoga bisa dilirik oleh pemerintah setempat. Amin. Untuk mengadakan pendanaan kantornya. Itu yang paling urgent tuh di situ ya Pak ya. Karena itu evaluasi terakhir di situ. Mudah-mudahan dengan adanya kantor komunitas ini bisa berkembang dengan pesat dan tentunya anggotanya akan terus lebih tetap banyak, kompak dan bersatu untuk mewujudkan impian ke depan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini akan menjadi satu harapan yang tercapai nantinya Pak ya. Insya Allah. Oke, dari Bang Nazar apa nih tambahan yang pengen disampaikan? Dari Bang Nazar sebagai coach ya untuk masyarakat Ujan Mas dan Benakat khususnya dan umumnya masyarakat Kabupaten Muara Enim yang orang tuanya pengen masukin ataupun pengen anaknya lebih luas lagi belajar dan yang punya keluarga atau saudara atau anak yang punya talenta bernyanyi ya, public speaking dan juga fashion show ya, silakan. Ada fashion show juga, ada juga. Ya. Silakan bergabung di Kopdas Komunitas Penyanyi dan Seni Kecamatan Ujan Mas ya dengan mencantumkan nomor WA dan ikut latihan. Oke, silakan datang ke Desa Ujan Mas ya. Betul. Tanya aja Kopdas semuanya udah tahu di semua di situ ya. Alhamdulillah sudah tahu semua. Alhamdulillah. Oke, baik. Dan sekali lagi terima kasih untuk waktunya Pak ya. Pak Antoni, Pak Sunendra dan juga Bang Nazar. Pokoknya kita selalu menantikan informasi perkembangan mengenai Kopdas dan nanti kalau ada agenda akbar atau apa yang pengen kita publish juga untuk kita obrolkan di Pro4 pastinya silakan nanti kita kolaborasi lagi ya untuk dihubungin. Oke, baik, dan seperti yang tadi sudah kita sampaikan ini ada bonus nih. Bonusnya apa? Ini kita akan mendengarkan langsung suara-suara dari teman-teman Kopdas, yaitu ada Bang Nazar, ada juga Pak Antoni dan juga Pak Sunendra. Ini ada sebuah lagu penutup, yaitu ada lagu Rindu. Kita simak lagunya dan sekaligus ini akan menuntaskan kebersamaan kita untuk di obrolan komunitas Mance Bica di edisi Sabtu tanggal 13 September 2024. 2025. Waduh. Mudah-mudahan untuk obrolan kita ini bermanfaat dan juga bisa menjadi edukasi untuk kita galau-galau. Dan yang pasti kulo pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih RRI. Terima kasih semuanya. Forum Kepala Desa Kabupaten Muara Enim, terima kasih Pak Muslim kerjasamanya, Bapak Okta anggota DPR. Semoga tidak bosan membimbing kami dan memberikan kontribusinya untuk Kopdas Kecamatan ini. Hatiku sedang rindu pada siapa ku mengadu. Dalam hati bertanya selalu, berlinanglah air mataku. Akan ku cari walau kemana, ingin aku berkelana. Ke ujung dunia akan ku cari. Kalau hatiku sedang rindu, pada siapa ku mengadu. Kalau hati bertanya selalu, berlinanglah air mata, berlinanglah air mata. Hatiku rindu tiada tertahan, kau tinggalkan aku seorang.
Rindu, 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 mengapa rindu hatiku tiada tertahan. Kau tinggalkan aku seorang, engkau pergi tiada pesan, kabar darimu ku nantikan. Mana janji engkau lupakan, meranalah aku seorang. Akan ku cari walau kemana, ingin aku berkelana. Ke ujung dunia akan ku cari. Kalau hatiku sedang rindu, pada siapa ku mengadu. Dalam hati bertanya selalu, berlinanglah air mataku. Rindu, mengapa rindu hatiku tiada tertahan. Kau tinggalkan aku seorang. Rindu, mengapa rindu hatiku tiada tertahan. Kau tinggalkan aku seorang. Kau pergi tiada pesan, karena janjimu kau lupakan. meranalah aku seorang. Rindu, mengapa rindu hatiku tiada tertahan. Kau tinggalkan aku seorang. Rindu, mengapa rindu hatiku tiada tertahan. Kau tinggalkan aku seorang. Kau pergi tiada pesan, kabar darimu ku nantikan. Karena janji engkau lupakan, meranalah aku seorang. Akan ku cari walau kemana, ingin aku berkelana. Ke ujung dunia akan ku cari. Kalau hatiku sedang rindu, pada siapa ku mengadu. Kalau hati bertanya selalu, berlinanglah air mataku. Terima kasih. Jaya selalu untuk RRI Sumsel. Beli perhiasan gelang swaso. Gelang swaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangsa, kita wajib untuk menjaganya. Dodolor, lah kita pelok tadi Sriwijaya Padi. Sedengat lagi